Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Ini kita udah bahas tadi pagi ya, sudah tidak ada lagi data penting, jadi kita bisa lebih fokus ke TA ya. Dan kondisi BTC seperti apa? Kondisi BTC lanjut lagi membuat new all time high. Bukan kemarin ya, tadi pagi itu 117.000 tertingginya ya. Sekarang sudah di 118.800-an ya, mendekati 119.000, bahkan 120.000 sudah di depan mata kita nih ya. Tapi hati-hati ya, kalau lu beli sekarang, lu DCA sekarang, itu artinya FOMO, karena tidak ada ceritanya beli di resisten begitu ya. Jadi please, buat lu yang udah gatel, tangannya udah pengen ngeklik buy ya, udah pengen all in, don't do it begitu ya, kecuali lu DCA murni. Tapi kalau di luar dari DCA murni, lu pakai TA, nggak ada ceritanya beli di sini itu ya. So please tahan rasa FOMO lu ya, karena ya saat lu beli pakai emosi ya, FOMO itu pasti emosi lah ya, namanya juga fear of missing out. Fear adalah emosi ya. Kalau udah masukin emosi ke dalam trading lu, ke dalam trading plan lu, berantakan gitu ya. Ingat, beli itu waktu koreksi, bukan lagi ngepam ya. Kalau beli lagi ngepam namanya FOMO. Sekali lagi ya, FOMO akan berujung ke panic selling. Itu yang sangat sering terjadi gitu ya. Dan jangan sampai berani ngomong nggak dikasih kesempatan. Sudah banyak dikasih kesempatan kita untuk beli ya. Nggak usah ngomong jauh-jauh berapa bulan sebelumnya. Belum sebulan ya, Juni akhir kemarin aja itu BTC sempat di bawah 100.000. Titik terendahnya bahkan sampai di 98.000. Jadi please, jangan ngomong nggak dikasih kesempatan. Kita tuh dikasih banyak sekali kesempatan. Ini nggak tiba-tiba ngepam kok. Ini nggak tiba-tiba ngepam. Struktur kita udah bahas di DCWT sesi pertama. Sudah membuat higher high, higher low dari kapan-kapan. Begitu ya. Jadi ya, kalau sampai lu kemarin mungkin kebawa dengan dengan narasi kita akan jebol 100.000, pasti jebol 100.000, nggak tahu kenapa 95.000 banyak sekali yang komen waktu itu ya. Ya pada faktanya nggak sampai kan. Nah jadi kan pembelajaran bahwa apa, kita tuh bukan siapa-siapa, kita nggak bisa kontrol market, kita nggak bisa bilang market harus ke sini, harus ke sana, dan pasti tidak ada yang mutlak begitu. Jadi makanya cara terbaik adalah dengan DCA gitu. Dan DCA tidak ada namanya DCA di resisten, DCA selalu di support. Support bisa jebol, tapi saat lu beli di support itu sudah tidak salah. Begitu, ya. Nah, ya balik lagi. Jadi tahan emosi, ya. Saat kita beli pakai emosi itu berantakan, begitu. Dan ya sekali lagi ya, di masa-masa ini kan banyak sekali orang yang ngomong akan di bawah 100.000, pasti jebol, tidak mungkin enggak. Udah banyak yang komen, bahkan ada yang tiba-tiba jadi dukun dadakan ya. Wah, ya ini sudah pasti ini adalah permainan dari para bandar. Ini akan dibanting, akan di bawah 100.000 ya, bla 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 bla. Yappingnya panjang luar biasa ya. Akhirnya apa, naik lagi kan. Ya, jadi ingat satu hal aja, semakin banyak orang yang nakut-nakutin, semakin banyak dukun yang so tahu bilang market mau ke sini mau ke situ. Ingat Opa Warren ya, Opa Warren Buffett ya. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Ya di sini orang semua fearful, ya nggak sih? Sama kayak di sini nih. Sama percis seperti di April 2025. Ya di April 2025 kan orang banyak sekali yang teriak-teriak, "Wah, udah nih, kita bakal masuk bear market." Itu lebih ekstrim lagi ya. Kita akan masuk bear market. TCI ngomong apa? Ya di TCI kita bilang, selama MA50 masih nahan sebagai support, tidak ada masalah. Main scenario kita tetap di kuartal 4 begitu. Jadi kuartal 4 main scenario kita, safety belt kita MA50. Bagi lo yang sudah akumulasi di masa-masa MA50, senyumnya udah kayak Joker sekarang mungkin ya. Ya udah saking senyum sampai robek tuh pipi mungkin ya. Nah, jadi balik lagi ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan noises yang ada di market, karena akan semakin banyak. Ya, semakin liquidity masuk ke market akan semakin banyak orang yang yapping. BTC harus ke sini. Sama, mau yang turun mau yang ke atas sama aja, sama-sama busuk ya. Ada yang ngomong, "Wah, udah begini," tiba-tiba orang ngomong, "Wah, BTC akan 300.000, 400.000." Itu sama salahnya dengan orang yang teriak-teriak ini harus ke bawah 100.000. Karena tidak ada yang harus, tidak ada yang pasti. Begitu ya. Jadi udah, ingat aja setiap kali lu mau beli di pucuk, lu mau maksain all in, ingat kata Opa Warren ya. Kalau orang-orang lagi pada greedy, lu jangan ikutan greedy, lu fearful.
Jangan maksain beli di situ, tunggu sampai dikasih kesempatan. Tapi saat dikasih kesempatan, orang-orang lagi takut beli, jangan cuma bengong. Malah lebih parah, kalau bengong masih mending ya. Malah ikut mencak-mencak, wah iya goblok lu beli di sini buat apa? Nanti bakal turun lagi. Pas udah naik, diem. Diem 1000 bahasa. Dan ujung-ujungnya beli di resisten. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke ini ya. Kita langsung aja mungkin ke BTCD. BTCD kondisinya mulai ada perlawanan. Walaupun ya nggak terlalu besar sih, tapi mulai ada perlawanan ya. Nah pertanyaannya, apakah BTCD akan reject oleh MA50 dan lanjut membuat lower low? Mungkin saja. Ini tentunya bisa terjadi lower low dengan ya bisa terjadi lower low itu apabila secara fundamental membaik ya. Nah kita ngomongin apa? Lagi-lagi balance sheet ya. Balance sheet kalau data selanjutnya naik lagi ya, apalagi terus naik terus ya. Nah, kalau seperti itu ya kita udah bisa lihat secara statistically speaking ya, saat kita masuk ke masa-masa QE, disitulah potensi altcoin season bertambah. Dan sebenarnya gini ya, kita harus ingat nggak langsung ya. Di sini juga kita bisa lihat ada prosesnya. Saat dia naik nggak langsung gitu, nggak. Ada prosesnya, tetap membuat lower low, lower high, lower low, lower high gitu. Jadi even BTCD aja tetap ada patternnya, nggak random begitu, nggak tiba-tiba balance sheet naik langsung jeder gitu, nggak. Tetap ada patternnya begitu ya. Nah, jadi kita bersabar saja. Ingat, tugas kita bereaksi terhadap market ya. Tinggal kita bereaksi aja nanti seperti apa. Dan ya tunggu juga statement-statement dari The Fed selanjutnya karena kita sudah bahas ya. Buat yang belum tahu silahkan nonton di DCWT sesi pertama yang sudah kita bahas tadi, di mana kita bahas bahwa The Fed pun di dalamnya sepertinya mulai ada peperangan politik nih karena si Bang Jerome 2026 bakal cabut kan. Nah, selanjutnya ada kemungkinan si Scott Bessent yang naik di posisi si Bang Jerome begitu ya. Nah, di situ mulai ada banyak tuh yang nadanya mulai sumbang, berbeda dengan Bang Jerome. Bang Jerome kan cenderung hawkish. Nah, sekarang mulai keluar statement-statement yang lebih dovish. Nah, jadi overall doing good ya, doing a lot better dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, tetapi please tunggu konfirmasi gitu ya. Oke, takut kelamaan langsung aja komen karena kata Sato banyak komennya ya. Yang pertama, dari Bro Ricky Ramdhani, terima kasih TCI, jarang banget channel yang tiap hari ngasih edukasi tanpa pamrih. Respect banget dah, biar saya selalu sadar dan tidak terjerumus lagi seperti zaman-zaman tahun 2021. Wah, ya berarti udah lumayan senior juga nih 2021 ya. Berkat ngikutin terus TCI, jadi bisa profit konsisten meskipun tipis-tipis. Tapi kalau dihitung-hitung ya lumayan banget. Mantap ya, happy banget deh ya. Nah pertanyaannya, zaman 2021 sempet TP nggak nih? Kalau sempet TP, wah lebih mantap lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah bareng-bareng bersama, berarti dari ya minimal kalau dari awal dari 2022 lah kalau cycle ini begitu ya. Wah keren banget nih ya. Happy gue dengernya. Next. Dari Zainal Mutakin. Semenjak ngikutin video TCI, Porto gua naik 75%. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Toshi. Salam tabur tuai. Salam tabur tuai juga ya. Jadi kalau gua pribadi sih lebih baik ya yang make sense aja lah gitu ya. Jangan ngomong wah ikut kami maka akan 20x, maka akan 100x ya. Tapi ujung-ujungnya malah minus begitu. Lebih baik begini ya, profit yang make sense aja gitu ya. Tapi ya beneran profit gitu dibandingin cuma profit on paper tapi malah minus begitu ya. Jadi ya mantap lah, gue happy banget melihat orang-orang yang sudah membuktikan dengan cara TCI yang dulu ya, kalau sekarang udah gak berani ngomong. Kalau dulu banyak yang wah ini trading orang goblok katanya ya. Oh iya siap boleh ya. Ya sekarang lu kan yang pintar nih ceritanya. Nah yang pintar minusnya berapa? That's the question ya kan. Ya gue happy banget lah ya, semoga makin gede lagi profitnya dan ya nanti kalau by the time sudah dekat-dekat ke kuartal 4 itu godaannya akan lebih banyak ya. Jadi ya ingat aja SOP, itu pesan gue lah ya. Sampai nanti kuartal 4 terutama November Desember ingat teori cycle itu aja begitu. Ya walaupun ya maybe in the future teori cycle akan pecah, tapi for now itu masih teori cycle tuh masih 100%. So ya tetap jadikan patokan gitu ya. Mantap.
Wah, ada super thanks dari Dwi Sasha ya. Terima kasih. Sama, gue juga thank you ya. Seperti yang kita sudah sering bahas di TCI, tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar. Jadi semuanya for free ya. Nah, jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Dwi Sasha ya. Boleh trimming sedikit kah? Boleh-boleh aja, asalkan sesuai SOP begitu. Dan trimming ya, jangan sampai semuanya dibuang. Karena kemarin juga ada ya waktu zaman-zaman BTC lagi naik di mana ya kemarin tuh, waktu di daerah sini nih seinget gua. Nah, daerah sini nih ya, waktu awal-awal tembus 100.000. Wah, ada yang di TP semua, udah di TP semua, panik. Aduh, kok lanjut lagi naik gitu ya. Nah ya jadi kalau trimming nggak apa-apa, tapi kalau semuanya di TP sekaligus kurang bijak begitu ya. Sip, mantap. Next dari Nurfa Izin Zuhri. Siapa nih yang sabar dan ikutin DCA di channel ini? Like biar tahu sebanyak apa. Mak, mau tanya, secara cycle tahun 2026 bear market dan statistiknya masih 100%. Mantap, berarti didengerin dengan baik ya. Namun secara fundamental 2026 akan ada pergantian chairman The Feds. Dan rate cut berarti bagus dong secara sentimen. Bagaimana langkah yang tepat kita ambil, Mak? Salam tebur tuai. Siap-siap pantau kapan TP. Jangan cuma take picture ya teman-teman. Mantap ya. Ini ada komen satu di bawah dari Bro Ahsan ya. Cut rate nggak ada jaminan naik. QE yang paling penting. Wah, mantap ini. Berarti didengerin dengan baik ya. Ya ini benar, ini fakta ya. Saat cut rates itu gini. Lebih tepatnya gini lah ya. Lebih tepatnya cut rates itu bukan jaminan. Kenapa? Karena faktanya gini, di 2016 ya. 2016 kita bisa lihat di sini itu the Feds bukan cut rates, malah naikin interest rate ya. Buruk dong harusnya ya, interest rate naik loh. That's never good ya dong. Di mata orang-orang awam never good dan pasti risk on akan hancur. Pada faktanya enggak. Di sini tetap bisa altcoin season. Begitu. Jadi sebenarnya ya sesuai dengan kata Bro Hasan ya, yang paling penting itu adalah balance sheet-nya. Sebenarnya nggak usah QE juga nggak apa-apa, minimal netral. Kita bisa di sini di 2016 sampai 2018 awal ya, itu netral dan bisa altcoin season padahal interest rate lagi tidak ideal. Begitu. Tapi kalau mau ditanya, bagusnya gimana ya? Kalau mungkin kasarnya paket komplitnya gimana? Ya paket komplitnya ya interest rate turun, balance sheet naik. That's the best ya. Tapi data menunjukkan bahwa interest rate lagi naik pun kita tetap bisa altcoin season begitu ya. Dan gini, jadi gimana nih kalau sampai 2026 ya ternyata misalkan si Scott Bessent naik nih. Scott Bessent naik terus yang melakukan interest rate cut gitu. Apakah itu jaminan? Ya sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, data yang gue tunjukkan tidak ada jaminan begitu ya. Dan kalau kita mau ngomong secara fundamental gitu, ada fundamental bagus. Gue ingatkan lagi 2018 ya. Di 2018 itu Trump mengadakan tax cut ya, tax cut untuk rakyat US gitu. Wah, itu di zamannya bikin banyak orang FOMO. Wah, ini BTC akal lanjut lagi nih, naik lagi ke atas. Ya lihat nih, baru keluar newsnya aja udah duluan ngepam begitu. Itu kan mulai in effect di awal 2018 Januari ya. Apa yang terjadi di Januari? Masuk bear market. Begitu. Masuk bear market dan kita terus lanjut sampai minus ke 84%. Begitu. Jadi it's gonna be interesting. Kita nggak tahu persis akan seperti apa, tapi ya gue ingatkan lagi, fundamental yang relatif bagus, tax cut bagus lah ya dong ya. Jadi orang lebih banyak duit di kantong kan, lebih banyak duit di kantong berarti ya lebih bisa untuk invest kan. Tapi pada faktanya kita bisa di sini BTC tetap masuk, bukan cuma BTC ya, semua kripto tetap masuk ke bear market. Nah yang uniknya di sini apa? Oh gitu ya bang, berarti S&P juga hancur. Nah enggak ya. Ini yang gue suka banget kalau kita ngerti data ya. Kalau kita ngerti data, S&P itu malah lanjut membuat higher high. Nih, di masa-masa BTC muntah darah, wah, ya mudah-mudahan muntah kalau di film kungfu zaman dulu tuh, wah, itu kepukul perutnya, buah, muntah-muntah darah tuh ya, lagi terus minus. Ini S&P malah membuat new all time high. Bukan cuma higher high, sorry ya, membuat new all time high di masanya tentunya ya, sekarang udah lewat. Tapi di masanya malah lanjut membuat new all time high, sempat drop, tapi ya udah kalau kita lihat sekilas kerasanya kayak sideways. Dan bahkan kerasanya kayak bukan masuk ke bear market, cuma tiba-tiba ada surprise aja gitu berbarengan sama BTC di daerah Novemberan begitu. Ya, jadi sekali lagi ya, fundamental bagus bukan jaminan akan merusak
ini bukan jaminan akan merusak teori cycle begitu ya. Tapi ini pertanyaan bagus, gue suka banget dengan pertanyaan seperti ini. Artinya apa? Lu ngelihat data begitu dan ngelihat juga sentimen-sentimen baru di market. Nah, gue suka nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Keren dan bener ya. Pantau kapan TP sesuai SOP lu masing-masing ya. Jangan cuma take picture doang, take profit begitu ya. Tapi baik lagi take profitnya jangan sekaligus ya. Ya trimming lah, boleh tuh di trimming ya. Next dari Aryo Kusuma, tetap DCA santuy, haha. Makasih terus-terusan dikerasin Bang Toshi. Jadi benar-benar santuy. Mau turun, mau naik, tetap tenang. Bang Toshi mau tanya berdasarkan data dan analisa. 1. Gimana sih pengaruh turunnya Fed rate vs BTC atau kripto ya? Apakah naik langsung atau turun langsung atau ada lag time-nya? Nah, ini pas nih tadi kita udah bahas juga ya. Sebenarnya datanya menunjukkan ya saat rate cut itu nggak langsung juga. Yang lebih ngaruh tuh sebenarnya ke peningkatan apalagi di risk on asset itu adalah ya lebih ke balance sheet sebenarnya begitu. Tapi sekali lagi paket yang lebih sempurnanya adalah interest rate juga turun begitu kan. Kita tadi udah bahas ya di 2000 mana tadi interest rate di 2016 ya, kita bisa lihat di 2016 interest rate naik pun BTC masih tetap bisa naik begitu. Dan sama juga di sini nih, interest rate cut yang terjadi di awal-awal 2019, ya bukan awal ya, pertengahan 2019 juga nggak membuat BTC membaik juga, begitu ya. Jadi ada lag time-nya dan lebih kalau mau ngomongin soal yang bisa langsung membuat market lebih naik tuh lebih ke balance sheet, begitu. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Balance sheet lebih ngaruh lah, begitu. Walaupun sekali lagi ada bisa lag time-nya, begitu ya. Tadi yang kedua ya, pertanyaan keduanya, apakah rally kripto saat ini hanya efek sementara dari spekulasi ETF dan Big Beautiful Bill? Ya sebenarnya kalau mau ngomong spekulasi ETF dan Big Beautiful Bill bisa juga, apalagi kalau kita tahu secara statistiknya Agustus cenderung bad ya. Lebih banyak minusnya dibandingkan plusnya. Itu bulan yang lebih sering merah begitu. Jadi kalau ditanya dari bulan-bulan summer di US yang paling jelek, paling merah Agustus begitu. Jadi mungkin aja Juli lanjut naik, Agustus dibanting, bisa aja ya. Yang ketiga, narasi apa yang sekarang lagi hype? Well, narasi yang lagi hype ya itu mungkin ya The Feds yang mulai pelan-pelan kayak mau pivot tapi masih setengah-setengah begitu. Dan ya selain dari itu mungkin apa lagi ya? Sebenarnya the biggest thing sih itu menurut gue ya, the biggest one yang itu gitu. Makasih Bang Toshi dan tim. Salam tabur tuai, sehat selalu. Juga buat teman-teman, semoga semakin hijau portonya. Mantap. Yes, ya semoga semakin hijau. Dan ya yang penting konsisten sih. Ya konsisten dan komit saat sudah mau melakukan suatu hal tuh dikomit sampai beres. Begitu ya. Sama kayak komitmen gua. Kenapa gua terus-terusan? Ya jujur kalau ngomong capek, kadang-kadang gua pengen udahlah bikin satu aja beres gitu ya. Tapi gua udah komit dari awal, dari 2022, gua akan jauh lebih intens di cycle ini karena ini cycle pertama kita bareng-bareng gitu ya. Ya jadi gua akan selesaikan sampai cycle ini beres. Ya mungkin gua akan break juga dulu lah ya, tetap akan ada konten tapi akan mungkin tidak sebanyak sekarang gitu ya. At least ya itu sekarang sih gua masih berpikir seperti itu karena gua butuh istirahat juga jujurnya ya. Karena ya ada juga banyak kegiatan lain kan selain dari gua nge-YouTube sebenarnya, cuman ya baik lagi komitmen begitu. Kalau udah komit ya jangan maju mundur gitu ya. Oke. Next dari TRR itulah. Santai aja, ngikutin Bang Toshi adem, gak dengerin dukun-dukun, masih aman, 60-40, asik ya, keren banget, gue suka tuh ya. Gue suka sama yang santai ya, dan telinganya udah budek kalau nggak denger dukun ya, karena dukun tuh ya nggak ada tanggung jawabnya, kalau udah salah tidak ada tanggung jawabnya. Yang kemarin pada teriak-teriak bakal harus ngedam, gimana sekarang? Apa alasannya? Kagak tahu dah ya. Nanti ada selalu alasannya begitu. Jadi ya udahlah, hindari dukun in general ya. Dan ini keep it 60-40 sampai QT-nya beres ya. Next dari ini bacanya apa ya? Racaman itulah ya. Makasih Matoshi, gua rutin akumulasi dari Januari sampai Mei, rutin DCA BTC sama ETH.
BTC kena di harga rata-rata 93K, mantap ya. Dan ETH kena di 2.600. Masih menunggu instruksi Matoshi buat TP. Sukses dan sehat selalu buat tim TCI. Ya, nanti kalau sampai ada SOP TP ya kita bahas juga. At least SOP gua ya. Ya, lu bisa bikin SOP lu sendiri juga gitu. Tapi pastikan SOP-nya lengkap ya. Tahu masuknya, tahu keluarnya. Keluarnya dicicil, masuk juga dicicil. Jangan all in lah begitu. Ya, kalau sampai all in pun ya sekarang sudah sangat tidak tepat waktunya begitu ya. Kalau sampai mau kepikiran all in pun ya sebenarnya secara teori cycle udah lewat jauh di 2022 begitu. Jadi ya udahlah. Sekarang kalau mau masuk ke market jangan lump sum, jangan all in, fokus di sini aja gitu ya. Next. Dari Kuswono Anto ya. Nyari yang pada nunggu harga di bawah 100K. Ya kalau udah begini nggak akan ngomong lagi. Kemarin kan juga ada tuh ya masih bacot tuh. Wah, lihat sini nanti besok BTC akan didam bla 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 bla. Sekarang diem, nggak akan ngomong. Begitu. Ya itulah ya cheap talk ya. Ngomongnya tuh fucking cheap ya. Jadi ya sudah di mana yang nunggu di 100K ya nggak akan keluar, nggak akan keluar. Nanti kalau ada koreksi dikit ngomong lagi mereka. Si tebakannya diubah dikit nanti. Lihat saja sekarang akan kena 100.000. Nanti diubah terus ya. Next dari Bim ya. Duh, BTC profit 25%. Udah saatnya pergi ke showroom Aston Martin. Ya bisa aja sih kalau misalnya lu masukinnya gede sekali ya bisa ya. Gila, saya aja yang rata-rata DCA-nya 91K dapat banyak. Gimana yang ngikutin Kotoshi dari 2024? Ya gini, ya lu lihat sendiri lah. 2024 ya kita bisa lihat di sini pada faktanya di masa-masa ini tuh banyaknya orang, aduh gue ingat sekali lah di masa-masa ini 2024 tuh kita dibacotinnya luar biasa. Kenapa? Karena kita satu-satunya yang berani ya mungkin ada juga yang lain nggak tahu. At least yang gue tahu kita salah satu dari sedikit orang yang berani ngomong this is overheated dan kita kemungkinan besar masuk ke buying the rumor and selling the news. Kenapa? Karena ini udah ngepam duluan sebelum halving. Udah ngepam duluan sebelum ETF. Dan bahkan sebenarnya kita udah dikasih kisi-kisi loh di 2024 ya. Kita dikasih kisi-kisi nih. ETF spot waktu launch malah ngedam. ETF spot Bitcoin ngedam. Waktu launch malah ngedam. Itu kan berarti kita udah dikasih kisi-kisi. Begitu ya. Ini part 2-nya halving. Kita bahas hati-hati. Ini udah ngepam duluan sebelum eventnya kejadian. Ada kemungkinan besar akan bisa terjadi buying the rumor and selling the news. Sementara di sini orang semua teriak-teriak BTC akan ke 100.000. Ya sudahlah, kita dimaki-maki, dibilang goblok, tolol, anjing dan kawan-kawannya ya. Waktu udah turun diam 1000 bahasa. Begitu. Tapi ya keluarga besar TCI akumulasi gede-gedean kan di sini terus akumulasi. Di mana orang-orang teriak di sini bear market, kita terus akumulasi. Apa yang terjadi? Ya profit. Begitu, apalagi yang barang-barang TCI dari 2022. Ya, lu lihat sendiri deh ya. Kita 2022 dapat 15 ribuan. Kenapa Bang bisa dapat bottom? Apakah lu punya bohlam ajaib? Enggak, ya karena ada statistiknya. Statistiknya itu minus 30% dari MA200. Begitu, ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Nih, minus 30% dari MA200. Ya, sebentar, ini daily, sorry. Nah, di weekly ya. Nih, minus 30% dari MA200. Dapat bottom. Ini juga sama, lu cek deh ya. Nih, minus 30% dari MA200 berapa? Di harga berapa? Ya, di sekitar segituan. Di sekitar 15 ribuan. Waktu kita ngomong ya sama digoblok-goblokin. Wah goblok, ini bakal lebih turun lagi. Lu mau jerumusin orang suruh beri di sini. Naik tuh. Ya. Bukan karena gue hebat, nggak, karena statistik. Ini statistik sudah kejadian berapa kali nih? Sudah kejadian 3 kali. Begitu. Mungkin nggak selanjutnya pecah, mungkin aja. Tapi ya apapun itu, still a good place to buy kan. Nah buat lo yang beli bareng sama TCI dari zaman situ, coba deh kita hitung penasaran. Harga running sekarang berapa? Wah 682%. Itu cuma BTC. Gitu ya. Dan itu semua the power of apa? DCA, dan tidak mau menebak-nebak. Udah aja lihat statistiknya apa, lakukan. Begitu. Jadi gue bukan sakti ya, enggak, karena statistik aja. Begitu. Ya bukan karena gue hebat makannya bukan nasi. Gue misalkan gue makan setiap hari makan kambing mentah, enggak. Ya, makan nasi biasa, makan ayam, makan sapi biasa aja, semua digoreng gitu, semua dimasak normal. Tapi bisa. Gitu. Jadi ya gitulah ya. Next dari Aina, Bro Aina. Nah lo, saat hype mulai muncul lagi. Siap-siap nih turis-turis pada berdatangan. Semoga Matoshi dan tim tetap sabar dibanjiri komen dan pertanyaan.
Ya sebenarnya selama komen dan pertanyaannya berbobot sih ya kita coba bahas. Kalau yang nggak berbobot gue males buat bahas. Kalau yang udah nggak berbobot dan bacot gue jadikan contoh, gue bugilin lah kasarnya kayak kemarin tuh ya. Gue sebel banget ngeliatnya orang kayak gitu ya. Gue dan teman-teman newbie selalu siap membantu sebisa dan semampunya. Yes, mantap. Bener nih bro, Aina nggak cuma sekedar ngomong, beneran. Ada orang-orang yang masih newbie yang masih bertanya banyak dibantu oleh bro Aina ya, dibantu komen ya. Jadi benar-benar tabur tuai ya. Mungkin dengan usaha ini minimal kita bisa mengasah diri dan belajar konsisten seperti yang Matoshi dan tim tularkan pada kita. Mantap. Terima kasih. Sehat selalu Matoshi dan tim. Salam hangat dari newbie untuk semua dan salam tabur tuai. Mantap ya. Benar-benar ini tabur tuanya benar-benar dilakukan. Next dari Gus Adi. Thank you Bang Toshi. Gua profit 2 digit. Wah, happy banget dengarnya ya. Keren ya. Terus konsisten dan kalau sampai keluar SOP TP ya TP begitu. Tapi ingat TP-nya jangan sekaligus. Sama seperti kita masuk, nggak all in kan. TP-nya juga dicicil begitu ya. Next dari Ahmad Shovyardi. Ya itulah. Sorry ini kalau digabungin gue suka pusing baca ya. Ya kalau YouTube selalu digabungin sih, cuman ya intinya kalau digabungin panjang itu otakku rada kayak sedikit error ya. Terima kasih Bang Toshi atas usulan DCA-nya. Dulu porto saya hancur karena kebanyakan altcoin. Ini klasik lah ya. Porto minus 70%. Wow, oke ini lumayan gede tuh ya. Sekarang setelah DCA dan gedein BTC-nya, wah mantap ini ya. Obatnya dipakai beneran diminum ya. Porto jadi plus sekarang. Saldo atau peluru masih 50% dari Porto. Siap buat DCA lagi ke depannya. Yap. Jadi kalau ada yang nanya, emang bisa cuma nge-rebalance ke BTC bisa jadi profit lagi? Ya bisa nih buktinya. Tapi sekali lagi, semakin lo telat untuk mengubahnya, ya semakin susah. Sama kayak gini lah. Lo awal-awal diabetes disuruh stop, jangan minum gula, minum obat diabetes, nah membaik kan. Nah tapi kalau lu udah mau gangrene, minum obat, ya susah. Begitu sama kayak sekarang, kalau lu porto udah hancur-hancuran dan nggak mau diubah-ubah, ya makin dekat ke cycle top, ya makin susah buat dibenerinnya, makin susah untuk sehat lagi. Begitu. Ya jadi bisa nggak? Bisa. Tapi ya secepat apa lu mau menangani penyakit itu? Penyakit kelebihan odds lah, penyakit over leverage lah, pakai uang panas lah. Begitu. Ya. Sip. Happy banget gue ngeliatnya ini ya. Ada yang lagi-lagi sudah membuktikan bahwa bisa kok ya, cuma dengan menjadikan BTC sebagai fondasi itu bisa memperbaiki porto begitu ya. Mantap. Next dari JR Channel. Alhamdulillah saya profit di spot. Emang bener nyari ilmu jangan mentah-mentah. Selama ada yang mau ngajarin dan nasihatin lalu kita dengar, maka kita akan mendapatkan hasilnya. By the way, makasih atas ilmu dan tausiah yang selalu menyadarkan. Jangan pernah bosen dan sehat selalu keluarga TCI. Mantap ya, semoga lu juga sehat selalu dan semakin profitable ya. Mantap. Masih ada lagi nggak nih? Oke, udah beres ya. Oke, itu kurang lebih untuk komen kita pada hari ini. Banyak juga ya, dan mungkin sedikit lebih panjang daripada biasanya, tapi nggak apa. Selanjutnya ya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading derivatives atau trading future. Ya, walaupun bisa juga spot ya. Untuk spotnya sih mereka ada, tapi mainly yang ini aja lah, yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga ada Chainlink plus Tron ya. Nah, selain itu juga ada beberapa stablecoin seperti DAI, USDC, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih ke trading futures atau derivatives ya. Nah, jadi lebih cocok untuk lo yang intermediate sampai ke advance. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah mengenai liquidity mereka. Ya, jadi untuk liquidity-nya bagus dan cenderung instant untuk semua transaksinya gitu ya. Dan selain itu juga di sini kita ada copy trade. Ya, untuk copy trade ini sendiri ada berbagai macam jenis, mulai dari resiko yang lebih tinggi, yang lebih rendah, dan seterusnya. Kita bisa pilih mulai dari equity strateginya berapa, lalu juga traders equity-nya berapa, lalu juga collateralnya, misalnya kita lebih pengen pakai USDC, USDT, dan seterusnya ya. Plus juga kita bisa lihat mungkin dari berapa banyak followersnya ya.
Nah, selain itu juga ya di Margex ini yang unik juga adalah mereka itu secara trading fee cukup rendah. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa, aduh fee-nya mahal nih di tempat-tempat lain. Nah, boleh pertimbangkan juga di Margex ya. Dan ya sekali lagi fokus mereka itu lebih di best liquidity in the market gitu. Jadi buat lo yang sudah punya SOP trading futures ya sudah bisa jaga resikonya, boleh pertimbangkan untuk trade di Margex. Dan buat lo yang mungkin ngerasa gua pengen misalkan earning juga bisa ya, lu bisa earning di sini di mana lu bisa mendapatkan yield yang lumayan nih seperti Binance USD walaupun sekarang udah jarang ya BUSD ya. Tuh Ethereum bisa dapat APY sampai 7%, lalu USDC bisa sampai 7%, Tether sampai 7% dan banyak lagi. Nah, mungkin yang cukup unik di sini nih, Bitcoin bisa sampai 6%. Biasanya untuk Bitcoin nggak terlalu besar APY-nya. Nah, di Margex cukup besar begitu. Dan kita bisa di sini durationnya rata-rata fleksibel. Jadi buat lo yang tertarik bisa dari berbagai macam angle, trading futures bisa, spot bisa tapi cukup terbatas dan juga earningnya terutama untuk kayak BTC ini cukup menarik. Gitu BTC Ethereum ya 7% APY cukup menarik gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Yang pertama kita masuk dulu ke BNB. Untuk BNB kita sudah kebuka posisi short ya karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 687,26. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas di angka 673 ya. Ada yang lebih konservatif nggak? Sayangnya belum ada struktur yang cukup dekat. Jadi ya udah, itu aja satu-satunya tempat untuk kita TP begitu ya. Nah, tapi sekarang dalam kondisi minus nih. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi jam 7 daily close-nya masih di atas dari 687,26 ya berarti cut loss. Tapi kalau enggak dan di bawah bisa dipertahankan posisi shortnya ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 673,83, MA20 dan 50 yang sedang confluence dan MA200. Next, Cardano. Untuk Cardano, wah gila ya, kemarin ngepump 8,69, hari ini ngepump 8,13%. Waduh ya, buat yang DCA ini mungkin senyumnya lebih lebar lagi daripada BTC ya. Tapi apapun itu, ya Cardano masih cukup jauh ya dari all time high dia. Jadi ya apapun itu masih berbeda lah kasusnya dibandingkan dengan BTC gitu ya. Oke, untuk posisi futuresnya masih belum ada, langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di MA, wah cukup jauh sebenarnya ya. Ada di MA50 ya. Ya buat yang kemarin masih DCA ya dapat ya. Tapi buat yang kemarin nggak DCA ya sayangnya cukup jauh ya. Jadi ada di MA50, lalu juga ada di angka 0,625287, 0,607 dan di MA20 ya. Nah jadi sekali lagi saat koreksi ya dibeli begitu. Dan ikutin aturan 60-40 ya, 60% BTC, 40% alts begitu. Nah, alts yang mau dibentuknya seperti apa monggo ya, tapi in general rule of thumb-nya adalah ya kalau bisa yang gede-gedenya adalah yang aset-aset yang secara market cap-nya jangan terlalu kecil. Itu satu. Dan yang kedua ada utility-nya gitu ya. Next, langsung kita masuk aja ke hype ya. Untuk hype atau hyperliquid ya belum ada setup futures juga karena langsung nembus-nembus aja ya. Kemarin ngepump 7,66, hari ini naik 4,66%. Ya, jadi belum ada setup futures. Langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 42,263, lalu juga ada di angka 40,356 dan di MA20 itu paling dekat ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules, jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.